Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Pendidikan Pancasila MKWU DLA UII yang sangat saya banggakan, hari ini kita bertemu dalam materi Pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan tema relasi Islam dengan nilai-nilai Pancasila, atau juga bisa kita berikan tema nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Mengapa tema ini sangat penting, teman-teman sekalian? Kita tahu bersama bahwa UII itu adalah Universitas Islam Indonesia. Dari kata Islam Indonesia itu sendiri, teman-teman ya, kita bisa memberikan pemaknaan bahwa Islam kita adalah Islam yang Indonesiawi, seperti itu. Islam yang kemudian betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak lain tidak bukan, kata Allah, aku mengutus kamu Muhammad adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam hal ini juga agama Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. UII memiliki misi dan juga sekaligus upaya untuk mencapai visi dengan misi tersebut, yaitu Islam yang damai, ya, membawa dakwah dan juga nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran, yang merangkul yang berbeda, dan kemudian berusaha untuk menjadi mediator misalnya dalam hal-hal yang terkait dengan perselisihan, ya, upaya-upaya untuk menghambat adanya perpecahan di kalangan warga bangsa, seperti itu. Nilai-nilai Islam dalam hal ini kemudian menjadi pijakan utama bagi UII. Banyak nilai-nilai Islam tersebut seperti keadilan, ya, persamaan, kemudian al-musawah, demokrasi, ya, atau syuro dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah yang kita sama-sama tahu di Al-Hujurat ayat 13, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwa hai sekalian manusia, kata Allah, sungguhnya aku menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, adalah untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha detail. Nah, kita berangkat dari pengantar tersebut, ya, bahwa Islam itu identik dengan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam itu kedamaian sebagaimana arti katanya, ya. Salimah itu kedamaian, membawa kesejukan, seperti itu, ya. Sebagaimana agama itu adalah tidak kacau, tidak memberikan kekacauan dan tidak membuat hal-hal menjadi lebih rumit dari yang seharusnya menjadi mudah, seperti itu. Nah, berangkat dari sana, saya ingin coba masuk juga kepada statement atau juga lontaran ide atau gagasan yang disampaikan oleh Al-Maghdullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita kenal sebagai Gus Dur. Gus Dur mengatakan bahwa kebesaran Islam pada konteks modern saat ini karena memiliki 3 spektrum nilai, yang itu kita kenal sebagai syura atau demokrasi, kemudian adalah atau keadilan, dan yang ketiga musawah atau persamaan. Nah, ketiga hal ini, teman-teman sekalian, secara jelas dan tegas itu ada pada tiap sila dalam Pancasila. Ya, tolong diperhatikan sekali lagi tentang syuro, demokrasi, kemudian adalah atau keadilan, dan musawah atau persamaan. Ketiga nilai tersebut, ya, itu ada dan secara tegas itu jelas ada pada tiap-tiap sila Pancasila. Seperti itu, ya. Kita harus bisa memahami juga bahwa sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini adanya upaya dari para pendiri bangsa kita, dari founding fathers maupun founding mothers kita, adanya pemenuhan
dan penjaminan terhadap hak-hak yang selain Islam. Karena kita tahu ya perdebatan, dinamika yang terjadi di PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sana kan ada perdebatan cukup intens dan juga cukup rumit saat itu ya. Sebelum ada PPKI, kita tahu ada Piagam Jakarta, di mana ada sila pertama yang bunyinya belum seperti yang sekarang kita dapati ya, masih ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ada yang tidak menerima saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur, umat agama selain Islam seperti itu, dan kemudian Bung Hatta dengan para pendiri bangsa yang lain, dengan Kiai Haji Wahid Hasyim, dengan Kiai Haji Abdul Qadir Muzakir, berusaha untuk mencari titik temu dan jalan keluar. Konon katanya kemudian sampai sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bapak dari Kiai Haji Wahid Hasyim, kakek dari Gus Dur, untuk kemudian ternyata setelah berikhtiar ya, beriadoh dalam kacamata agama, kemudian menemukan jawaban ya, tidak masalah dihilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, hanya kemudian cukup ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu pun sudah merupakan implementasi dari tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah implementasi dari wahada yuwahidu tauhidan. Bagaimana kita mengesahkan Tuhan, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita bisa sama-sama meyakini kebijaksanaan dan juga cara berpikir yang lumayan sangat jauh ke depan saat itu, bahkan bukan lumayan lagi, mohon maaf, tapi luar biasa visioner ya, bahwa membahasakan agama itu tidak perlu simbolik, tapi kita perlu maknawiyah atau core-nya, intinya seperti itu. Nah, ini yang kemudian bisa kita pahami bahwa umat selain agama Islam ya, selain pemeluk agama Islam yang kita bisa sebut minoritas seperti itu harus kita lindungi juga. Nah, dalam hal ini Pancasila-sila pertama itu semangatnya yang sekarang kita dapati adalah berusaha untuk melindungi yang minoritas, berusaha untuk memfasilitasi yang minoritas. Ya, jadi meskipun negara kita bukan negara agama kata Gus Dur ya, agama dan nilai-nilai substansialnya, hakul yakin itu ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tercermin dari sila pertama Pancasila. Ya, Islam itu merupakan welfare religion ya, agama yang mengutamakan pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan. Itu yang harus kita betul-betul pegang. Jadi sila pertama ini menjadi core dan juga inti dari semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam argumentasi dalam usul fikih. Ada dalam usul fikih yang dikutip oleh Gus Dur ya. Ada dalil yang berbunyi demikian, al-ghayah wal wasail, seperti itu. Selama tujuan yang diinginkan dapat dicapai, maka urusan bentuk dari cara atau alatnya itu hal yang sekunder gitu loh. Jadi selama tujuannya untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, perdamaian bersama seperti itu urusan bentuk itu urusan berikutnya. Yang penting kan tujuan dan caranya. Nah, itu makanya ketuhanan yang Maha Esa itu nggak masalah gitu loh. Karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bentuknya saja ya. Tapi cara dan alatnya itu bisa kita gunakan yang baik. Apa? Kita bisa tahu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau coba kita simpulkan teman-teman ya, sila pertama dan kedua itu adalah dasarnya atau core-nya. Nilai keagamaan, nilai ketuhanan, nilai moralitas, dan nilai kemanusiaan itu core-nya. Sila ketiga dan keempat itu adalah caranya atau alatnya. Sila kelima itu adalah tujuannya. Ya, itu saya kutip dari pernyataan Profesor Mubiarto seperti itu ya. Kita bisa lihat ada esensi nilai-nilai Islam pada tiap-tiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama tadi sudah saya sampaikan sebagai esensi dari tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Kemudian sila kedua tentang fitrah kemanusiaan kita dan juga hak-hak dasariah manusia sebagaimana Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, sila ketiga ini yang menarik teman-teman, ini adalah terkait tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Bagaimana Pancasila dan Islam ya itu inline, sama-sama kemudian berusaha untuk mewujudkan persaudaraan tidak hanya sesama warga satu agama, tapi juga sesama warga bangsa yang berbeda agama dan suku, bahkan sesama warga dunia, seluruh umat manusia, yaitu insaniyah atau basyariyah. Ya, bahkan ada yang menambahkan ukhuwah khalqiyah, seluruh umat ciptaan Tuhan, seluruh makhluk ciptaan Tuhan seperti itu adalah
harus kita coba persaudarakan seperti itu. Dan yang keempat, sila keempat itu tentang seruan untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, seperti itu, dan selesaikanlah masalah di antara kamu sekalian dengan cara musyawarah mufakat. Dan sila kelima sebagai tujuan itu adalah amanat kepemimpinan dan tujuan agama, teman-teman. Jadi tujuan Pancasila mencapai keadilan sosial itu juga tujuan agama dan syariah, seperti itu. Apa maksudnya? Karena agama juga berharap kehidupan itu, manusia itu sejahtera lahir dan batin. Pancasila menginginkan kita itu sebagai sebuah bangsa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita simpulkan bahwa Pancasila itu sama dengan tujuan syariah, atau dengan kata lain, maqasidus syariah kita, tujuan syariah kita itu sama dengan tujuan Pancasila. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan antara Pancasila dengan agama, Pancasila dengan Islam, seperti itu, atau dengan agama lain, karena semua agama sama. Kristen itu mengajari cinta kasih, ya, Katolik juga sama, Buddha juga sama, kemudian Hindu pun demikian, Konghucu dan sebagainya. Konfusianisme atau Konghucu itu kan mengajarkan tentang cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Rasulullah juga mengajarkan hal itu, bahwa kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang bisa dipertentangkan, dan Gus Dur mengatakan bahwa negara inklusif seperti Indonesia berdasar Pancasila adalah bisa mewujudkan keadilan sesuai tujuan syariah menurut Al-Ghazali. Ada beberapa tujuan syariah. Yang pertama, perlindungan atas agama. Jelas kita hidup itu adalah menjaga agama, dan sila pertama bukti dari itu. Yang kedua, perlindungan atas jiwa, hifzun nafs, seperti itu, dan jelas kemanusiaan, adilan beradab itu inline dengan itu. Kemudian hifzul akal, hifzul keturunan, ya, kemudian keluarga dan sebagainya, hifzul nasl dan sebagainya, kemudian menjaga harta. Ini kan identik dan sama. Jadi nilai Pancasila dengan nilai agama Islam itu tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi hadirnya ideologi Pancasila harus dipahami secara substantif, ya, bervisi rahmat bagi sekalian alam melalui akidah yang tauhid, ya, kemudian hukum dan perilaku atau akhlak. Kita bisa melihat bahwa ini semua menjadi bukti bahwa para pendiri bangsa kita, sekali lagi, founding fathers dan juga founding mothers itu luar biasa bervisi ke depan, ya, bervisi rahmatan lil alamin, bervisi keindonesiaan dan kebangsaan, dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai ruh dari kehidupan kebangsaan kita. Dan sekali lagi, Pancasila tidak bisa dipertentangkan dengan agama, karena ternyata sangat inline dan sangat sangat simbiosis mutualistik, seperti itu sebenarnya. Gitu teman-teman, kira-kira bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.